Kopi ya, jadi mah. Kan baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol Pik terkait dengan ngopas tuh. Jadi program ngobrol pasar kampus Pik. Jadi tentang bagaimana kuliah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah kali ini untuk acara ngopas yang pertama kita akan mengajak ngobrol dengan Mang Fikri Pauji. Mang Fikri Pauji ini kuliah di mana Pak? Saya kuliah dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah dari kuliahnya dari Institut Pertanian Bogor jurusan apa? Teknologi dan Manajemen Ternak. Nah panjangan intinya tentang peternakan gitu. Nah Pik di sini kayaknya teman-teman pengen tahu nih Pik kira-kira awal perjuangan masuk ke IPB itu kayak gimana nih? Kayaknya seru tiba-tiba kan nggak mungkin tiba-tiba masuk ke IPB aja, kan nggak mungkin nih. Kira-kira gimana nih? Ya, jadi pas waktu kita lulusnya tahun berapa? 2017 ya? Ya 2017 kita. 2017 tuh kan udah beres tuh ujian kayak gitu. Nah, dulu ada informasi dari kakak tingkat bahwa di IPB itu ada D3-nya diploma. Kalau sekarang namanya udah sekolah vokasi. Nah, waktu itu teh dikasih tahu ada 2 program dari sekolah vokasi itu. Ada reguler sama USMI. USMI itu ujian seleksi masuk IPB. Nah, yang USMI ini kayak kalau S1-nya itu SNMPTN. Jadi ngegunain nilai rapor gitu. Nah, waktu itu dari SMA Negeri 1 Jalan Cagak itu sekitar 8 orang yang daftar ke sana. Nah, 8 orang ngurus berkas ya, kayak ngumpulin nilai rapor dan akte dan lain sebagainya gitu. Habis itu alhamdulillahnya ada 3 orang yang keterima di sana gitu lewat jalur rapor itu dari SMA 1 Jalan Cagak. Yaitu salah satunya saya dan 2 orang cewek dari sini Kecamatan Jalan Cagak kayak gitu. Terus habis itu disuruh daftar ulang ke sana. Pertama daftar ulang dulu ke sana. Habis itu dari daftar ulang karena saya jurusannya atau masuknya lewat USMI. Jadi kalau USMI itu ada program pembelajaran lebih dulu namanya matrikulasi. Matrikulasi itu dikhususkan buat anak USMI. Jadi 1 bulan sebelum yang anak reguler masuk. Nah, anak USMI udah masuk, udah mulai pembelajaran. Cuman ada 2 mata kuliah waktu itu. Nah, tapi habis daftar ulang tuh ada jeda dulu. Nah, ada jeda. Makanya saya pulang dulu waktu itu pulang dulu, terus kesana lagi dianterin sama tetangga. Kebetulan dia tuh orang Tangerang kerja di Tangerang. Jadi ikut nebeng ke dia gitu, pakai motoran Tangerang dulu, terus nyari kosan. Sebetulnya 1 hari sebelum masuk ke Bogor tuh udah ada yang nyariin kosan tuh. Nah, makanya pas masuk ke Bogor tuh ya udah ada kosan, jadi tinggal nempatin kayak gitu. Gitu. Nah gitu teman-teman, kalau misalkan masuk kuliah itu ya gak cuman ini ya istilahnya, gak cuman niat doang ya Bik. Harus usaha, doanya juga harus jalan gitu. Kayak kemarin ya Bik, ketika angkatan 2017, mungkin angkatan selanjutnya juga kayak gitu, sebelumnya juga kayak gitu. Jadi teman-teman biasanya gitu kalau misalkan kuliah, kalau misalkan kita punya maunya gitu kayak kuliah apa, biasanya tuh jadi makin rajin gitu. Apalagi kalau misalkan urusan ibadah ya Bik, biasanya insya Allah lah rajin, ada masuk kayak sholat duha kayak gitu udah mulai dilakuin tuh. Kalau misalkan pas ini ya mau masuk kuliah ya Bik, nah kayak gitu. Kayak rajin. Kayak gitu bisa lah. Nah kira-kira Bik, kalau misalkan di sana kan kamu udah punya kos kalau di situ. Nah di sana itu gimana sih rasanya gitu ketika misalkan awal masuk? Kan pasti agak beda lah ketika di rumah dengan di kos, dengan apalagi dengan lingkungan yang baru yang ya notabene-nya kita harus ngulang lagi dari awal lah. Gimana kayak gitu? Ya pas awal kesana sih biasa ya, kayak
perasaan yang dirasakan oleh banyakan orang yang baru hidup mandiri gitu ya. Ya karena kalau di SMA karena dekat dari rumah, jadi emang dari kecil selalu satu rumah dengan orang tua, jadi pas misah masuk ke kosan itu jadi serasa ada yang hilang gitu ya, ada kehilangan sosok orang tua ya, pasti rasanya kayak galau dikit-dikit malah ada gitu. Pasti lah kalau kayak gitu ya. Terasa sebagai anak rantau kan ya. Cuman ya mencoba untuk menasihati diri bahwasanya berpisah dari orang tua itu adalah salah satu bentuk buat pembentukan diri menjadi lebih mandiri gitu. Nah jadi ya dinikmati aja, meskipun di awal-awal sih ya pengen pulang Pastilah kan ada gitu rasa ya. itu pengen pulang ya. Tapi ya selalu menasihatin diri, ya akhirnya lama kelamaan adaptasi dengan lingkungan sekitar, ya alhamdulillah bisa betah juga gitu. Oh kayak gitu. Gitu. Bogor menurut kamu gimana sih? Kira-kira suasana di Bogor tuh mendukung nggak sih buat kuliah? Kan Bogor tuh bisa apa ya namanya itu, julukannya itu kan kota hujan ya. Iya. Kota hujan, terus kota hijau juga. Sebenarnya sih di sana karena saya kebetulan ada di kota. Jadi kalau yang S1-nya itu kan di desa, bukan di desa, di kabupaten. Yeah. Kabupaten. Sedangkan kalau sekolah vokasinya itu ada di kota, tepatnya di dekat istana kepresidenan. Jadi ya namanya kota, kayak apa namanya, suasana transport yang banyak, terus orang-orangnya juga bukan hanya dari orang Bogor doang gitu. Iya. Yang dari luar banyak, bahkan turis-turis ada, karena ya deket juga ke tempat wisata, ya rame, tiap hari rame. Terus disebut kota hijau sih ya bisa dibilang kayak gitu, karena hijaunya tuh bisa dibilang hijau kayak kebanyakan Grab gitu kan, pada hijau-hijau. iya. Angkot. Karena mungkin udah kota ya, Bing. Karena mungkin udah kota. Jadi bukan hijau karena pohon. Jadi istilahnya meskipun kita di kota, istilahnya kalau misalnya untuk kuliah harus tetap bisa membawa diri gitu, Bing, dalam artian bisa menyesuaikan dengan sekitarnya. Tapi ingat jangan terbawa gitu, maksudnya terbawa tuh malah jadi hal yang negatif gitu. Gabung boleh, tapi jangan sampai larut gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan gitu. Oh kan. iya. Iklan. Ya ini cerita aja ya. Iya, oke, Jadi siap. pas masuk ke sana tuh, yang saya rasain dari segi apa pergaulan, karena kota ya kebanyakan high style lah. Oh, Ya gayanya yang tinggi gitu. Sedangkan Gaya kekotaan. gaya kekotaan itu. Dan itu emang cukup harus adaptasi ya lumayan lama gitu, karena saya sendiri kan dari desa gitu. oh iya. Dari desa asa ngarumas gitu, tapi lama kelamaan bisa beradaptasi sama teman-teman. Terus kalau dari segi lingkungan kampusnya sih enak. Jadi emang di sana di Bogor itu di IPB khususnya ditekanin buat menjadi pribadi yang sangat berkualitas gitu ya, dengan program-program yang dilakukan sama IPB yang diberikan sama mahasiswanya kayak gitu. Kita itu jangan lupa sama tujuan awal kayak Nah, gitu. bisa. Jauh-jauh ke Bogor itu bukan cuman buat ya kayak gitulah, Bing, ya. Tapi buat emang niat buat kuliah ya difokusin ke kuliah gitu. Ya, jadi kan dari sini juga udah diniatin bahwa kesana tuh mau mempelajari ilmu, mau ngambil ilmu. Makanya ya meskipun ikut bergaul dan lain sebagainya, tapi jangan lupa ya visi awalnya itu loh. Oh iya. Jadi mahasiswa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan di kampus kayak gitu. Terus kan Fikri itu di Bandung ya? Di Bogor. Bogor. Di Bogor. Nah, kira-kira untuk kan kota juga lah, termasuknya yang masuk ke kota. Kira-kira itu biaya hidupnya kayak gimana tuh? Apakah mahal? Apa gimana gitu kan? Misalkan kayak Bandung, kalau misalnya makan nggak cukup 10.000. Nah, ada Bandung kayak gitu. Bener, emang kayak gitu. Di Bogor juga kalau dari ngelihat dari ekonominya ya, kayak jualan
nasi satu bungkus udah bisa 10.000, 12.000 ke atas. Kok Belum Iklan. ya kalau yang ngerokok. Jadi kalau dari apa namanya? Ya dari biaya hidupnya sih cukup tinggi karena emang kota, terus ya gitu. mungkin harus disesuaikan lagi ya, kayak misalkan cara hidup di sana mungkin Bik, kayak misalkan harusnya biasanya beli jadi masak kayak gimana, mungkin kayak gitu ya Bik. Oh, iya. Disiasatinya gitu Bik. Saya 1 tahun itu ngekos. Nah, ngekos itu ya bawa kayak magicom sendiri, jadi nanak nasinya sendiri, yang paling beli lauknya doang gitu. Ya itu bisa menghemat juga sih. Terus nggak banyak keluar dari kosan. Nongkrong gitu ya. Nggak banyak, karena ya daripada buat kayak gitu sia-sia lah, maksudnya lebih dimanfaatin buat keperluan yang emang sangat diperlukan, itu diprioritaskan kayak gitu. Itu sih kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana manajemen mengelola uang kayak gitu. Kalau orangnya yang tipe hambur-hamburan ya meskipun dikasih uang dari orang tuanya segimanapun banyaknya ya habis juga gitu kalau nggak bisa manfaatin. Nah kayak gitu, itu kembali kepada diri sendiri. Berarti gak di Bogor juga loh Bik, gak cuma di Bogor gitu. Jadi kalau kuliah itu emang kita out of the box lah istilahnya, bukan maksud kayak gimana. Mungkin ini pandangan saya ya Bik, kayak di Bogor sih. Kalau kuliah itu ya emang kita dimulai dari manajemen diri, manajemen keuangan, manajemen pola hidup gitu Bik. Kayak misalkan ya banyak tugas kayak gimana kan. Kalau kuliah kayak gitu hampir semuanya harus kayak gak biasanya tuh. Kalau biasanya kan makan tinggal makan atau gimana kan tinggal ada. Kalau mau minta uang udah ada disediain. Kalau misalkan kuliah itu beda ternyata. Bedanya itu ya kita harus manajemen semuanya dari diri sendiri lah Bik. Gak bisa istilahnya gawayah lah, gak bisa seenaknya gitu. Kira-kira Pik ini langsung ngobrolin terkait ini aja kuliah sih. IPB itu mungkin bagi gambaran sebagian orang nggak tahu tuh IPB kayak gimana. Saya juga nggak tahu nih, sebagai ya teman kamu nggak tahu di IPB itu kayak gimana. Nah kira-kira boleh nih dijelasin dulu IPB itu bentuknya kayak gimana. Kalau dari IPB-nya sendiri sih, ini cerita yang IPB yang sekolah vokasinya ya. Iya. Karena ya saya di dalam sana. Jadi kalau di sekolah vokasi dari segi pembelajarannya itu emang sangat bagus kalau menurut saya, karena dituntut untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan program-program yang diberikan oleh kampus itu yang baik-baik. Jadi kayak mendesak kita untuk melakukan hal-hal yang bukan di luar kemampuan ya, istilahnya untuk meningkatkan kemampuan gitu. Berani mengambil lebih ya kayak gitu. Kayak gitu. Terus apalagi? Yo, mungkin diceritain jurusannya apa aja di sana yang bisa dimasukin gitu. Dari sekolah vokasi itu ada berapa ya? Awalnya itu ada 17 program studi. Banyak ya juga ya. Jadi gini loh, sekolah vokasi itu salah satu bagian dari IPB, maksudnya salah satu fakultas, bisa dibilang kayak gitu. Oh iya, kayak fakultas tekniknya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Di dalam sekolah vokasi ini ada sekitar 17 program studi. Ya diantaranya ada teknologi dan manajemen ternak yang saya sendiri itu TNK, biasa disingkat. Terus ada manajemen agribisnis. Terus ada TIB itu teknologi industri benih, itu pertaniannya. Terus ada gizinya juga, ahli ya tentang gizi gitu ya. Iya. Mata kuliah tentang gizi. Terus ada juga program studi yang yang jalan-jalan kayak ekowisata kayak gitu. Oh ada juga ya kayak gitu Bik. Kalau misalkan di luar kayak pertanian, perkebunan, perikanan itu ada nggak kayak misalkan teknik elektro atau kayak gitu, ada nggak Bik kalau di IPB? Oh kalau kayak gitu nggak ada. Jadi Farmasi paling ada nggak farmasi? farmasi nggak ada. Kalau di sekolah vokasi nggak ada.
Jadi paling yang kayak keluar dari pertanian itu kayak ahli kimia, analisis kimia kayak gitu, analisis kimia. Terus apa lagi ya, ya gitu, penanganan gizi, SJMP itu supervisor jaminan mutu pangan kayak gitu. Di Lebak Pak ya, di Lebak Kak Saung. Oke, mungkin kayak istilahnya pertani IPB itu lebih ke kesehatan dan pangan mungkin lebih kayak gitu. Ada mungkin sebagian ke ini. Maksudnya kalau pas kan apa namanya, asumsi kita kalau ngedengar misalkan pertanian, Institut Pertanian Bogor berarti di dalamnya pertanian kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak, di dalamnya itu ada juga yang berkaitan dengan tadi di analisis kimia. Pokoknya ada juga yang keluar dari pertanian. Ada juga akuntansi, ada. Oh, akuntansi ada juga. Nah, kayak gitu. Oh, berarti enak banget tuh kalau misalkan di kuliah IPB tuh. Ya. Gimana? Enak. Dibilang enak sih, enak. Ya disyukurilah apapun yang dikasih sama Allah itu kan disyukuri. Masuknya ke sini ya pokoknya kan dulu mah bukan kampusnya yang membuat mahasiswanya besar, jadi harusnya kan mahasiswanya ya. Benar, kalau itu mahasiswanya. Nah, jadi meskipun mau kuliah di mana juga, yang penting kitanya sendiri ningkatin kualitas diri, itu kan bisa menjadi contoh yang baik itu bagi yang lain. Jadi ya mau dia manapun harus disyukuri ya. Kalau misalkan terkait jurusannya nih, kalau misalkan tentang TNK-nya itu peternakan, itu bagaimana tuh isinya, Bik? Di peternakan saya mempelajari seluruh, nggak semua sih, cuman ada beberapa yang udah familiar ternak gitu, kayak sapi, domba, terus di unggasnya ada ayam kayak gitu. Dan nggak cuman di pemeliharaannya, tetapi sampai ke pengolahannya kita dipelajari bagaimana cara mengolah produk peternakan kayak gitu. Jadi nerapin istilahnya from farm to table, dari peternakan sampai ke meja gitu, sampai disajikan gitu. Berarti ada program masak-masaknya juga berarti? Ada. Wah, mantap ya. Pengolahannya ada. Jadi nggak cuman, jadi mindset kita tuh kalau ngedengar peternakan kan kebanyakan orang jorok dan lain sebagainya, jijik kayak gitu. Padahal nggak cuma di sananya gitu. Kita dipelajari dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir dipelajari. Terus kita diberikan apa ya? Diberikan ilmu ya untuk menjadi seseorang kayak wirausaha gitu. Yang berwirausaha dari hulu sampai ke hilir gitu, dipelajari. Berarti nanti tinggal kalau misalkan setelah lulus mungkin ya, atau sebelum lulus juga, kita tinggal milih nih mau garap di mana ya, apakah di ternaknya atau di bawahnya di pengolahannya. Mungkin tapi kayak gitu. Kalau dari awal juga dari peternakan sampai pengolahan juga bisa. Oh, jadi digarap sendiri ya semua gitu. Wah, mantap itu. Bisa makanya kalau peternakan tuh selama masih ada manusia gitu ya, selama masih ada kehidupan di dunia ini, maka peternakan tidak akan mati. Oh, mantap, benar-benar setuju. Berarti kalau kayak gitu prospek kerjanya bagus dong, Pik? Prospek kerjanya bagus, ada banyak prospek kerja yang bisa dimasuki dari peternakan, kayak di kedinasannya bisa di dinas peternakan. Terus ya di ini ya, kayak apa namanya, yang ngelola kebun binatang kayak gitu, yang menjadi pemandunya bisa. Oh, bisa gitu. Bisa ke sana. Terus jadi inseminator tuh kayak yang nge-IB, ada istilahnya IB tuh inseminasi buatan tuh kawin buatan tuh kayak misalkan sapi betina, tapi nggak sama jantannya gitu diambilin, cuman apa namanya, si semen dari si jantan dimasukin ke si betinanya gitu, semacam bayi tabung gitu. Bisa dibilang kayak gitu, tapi apa ya, maksudnya tidak perkawinan secara tidak langsung mungkin ya. Secara buatan gitu.
bisa jadi inseminator. Nah, bisa juga yang paling kalau menurut saya diminati yaitu menjadi wirausaha, jadi owner sebuah perusahaan. Oh, kayak mantap, gitu. mantap. Kayak itu bagus juga. Businessman. Kalau misalkan ini nih, mungkin teman-teman kita mau mempersiapkan gitu, masuk ke khususnya peternakan gitu, Bik, atau ke IPB juga. Kira-kira yang harus disiapin ilmu apa sih, Bik? Ilmu apa yang harus disiapkan dulu terlebih dahulu? Kalau di awal-awal sih di semester 1, semester 2 itu lebih ke biologi sih. Biologi. Lebih ke biologi karena di semester 1, semester 2 itu dipelajari mengenai anatomi fisiologi dari hewannya sendiri gitu. Kita mempelajari ya sama kayak di SMA kan ya, kalau biologi gitu mempelajari organ-organ, Ya. organ tubuh kayak gitu. Cuman ini ya di ternak gitu, organ-organ reproduksi ternak, organ-organ reproduksi ternak. Jadi Kayak mungkin kayak istilahnya pembelajaran di SMA itu maksudnya nggak ada yang nggak kepake gitu, sebenarnya kepake gitu, kayak Kepake, biologi ya. kepake lagi di peternakan gitu. Nah, Kayak gitu ya, Pik. Terus Oke. matematika hitungannya nanti di Ada kewirausahaannya. di wirausahanya ada. Bisa. Nah, ini sedikit cerita aja, Lipik. Kan mungkin sekarang udah 3 tahun lah ya. Kita doakan minggu depan teman-teman bahwa Fikri itu mau sidang ya, Pik. Udah kita doakan, mudah-mudahan lancar. Nah, kita mengilas balik ke belakang aja gitu, Pik. Kira-kira pernah gak sih terbayang bahwa saya itu salah jurusan gitu, Pik? Atau gimana? Pernah gak? Kayak gitu ya. Jadi emang di awal-awal sih kayak gitu pasti ada. Jadi kok ini kayak bukan fashion saya gitu, bukan gitu. bidang saya, tapi lama kelamaan dengan apa ya, doktrin yang diberikan oleh dosen tuh kayak peternakan tuh menjanjikan loh dan lain sebagainya tuh ya, semakin kesini semakin juga pemikiran ya mungkin semakin dewasa juga karena lebih realistis lah istilahnya, lebih realistis. Saya mempelajari bidang ini, maka saya harus terjun ke sini gitu loh. Jadi harus terjun ke bidang ini, seperti kayak kata Habibie itu kan, kalau kita sudah masuk ke satu bidang ya pelajari udah di sana gitu. Nah, itulah yang membuat semakin ke sini semakin ya dibilangnya nyaman lah istilahnya, lebih kayak nggak nyesel lagi gitu. Alah, sih, Bro. Iya, Bro. Alah, sih, Bro. Oke, Pik. Kira-kira mungkin teman-teman pengen tahu nih, Pik. Kan Fikri udah 3 tahun ya, 3 Iya. tahun kuliah. Dan insya Allah bentar lagi mau sidang ya, minggu depan kita doakan mau sidang, kita doakan mudah-mudahan Fikri lulus ya, Pik. Amin. Lulus lancar dan insya Allah usahanya gak diganggu nih. Amin. Usaha nanti kalau misalnya fokus ternak. Nah, kira-kira ini pengen kilas balik aja sih. Fikri pernah ngerasa sih gak sih kalau misalkan Fikri itu bimbang nih kalau misalkan kuliah kayak gitu, kok kayak gini sih, kok nggak sesuai sama ekspektasi saya. Kira-kira pernah ngerasain nggak kalau gitu? Ini tuh berbicara masalah jurusannya ya. Jurusan. Sana. Jadi kalau kayak apa namanya, di awal-awal bukan salah pilihan ya, karena emang saya memilih jurusan ini. Namun di awal perjalanan tuh kayak ada kok kayaknya bukan bidang saya ya ini. Saya ngerasa kayak gitulah. Yeah. Tapi semakin kesini semakin banyak doktrin yang diberikan sama dosen bahwa peternakan ini menjanjikan, peternakan ini apa namanya enggak cuman kotor-kotoran gitu. Karena di peternakan ya seperti yang tadi saya katakan, dari awal dari hulu sampai hilir itu dipelajari, dari sampai pengolahannya yang ada bagian-bagian apa namanya, bagian-bagian dari hulu ke hilir di bidang peternakan itu ada bagian-bagian yang memang harus steril gitu, harus bersih dan lain sebagainya. Jadi setelah banyaknya doktrin yang diberikan oleh dosen kayak gitu, ya semakin kesini bukan penyesalan sih, merasa salah bidang itu nggak ada lagi gitu, malah sekarang udah kayak nyaman kayak gitu. Kayak gitu sih. Intinya mungkin bagi teman-teman yang istilahnya baru newbie lah, beginner masuk kuliah ya, Bik. Mungkin intinya kurang menikmati lah, harus wajib lebih menikmati kayak gitu ya, Bik. Semakin menikmati semakin penyesalannya itu hilang kayak gitu kan. Jika dilihat mungkin
itu dari sisi bidang kuliahnya, Bik. Bidang istilahnya bidang intrakurikuler. Nah untuk bagian ekstranya, Bik, bagian kegiatan luar, kira-kira di IPB itu ada nggak sih, Bik? Atau cuman kuliah aja gitu? Ada kayak kalau di SMA tuh ekstrakurikuler, cuma kalau di sana kayak UKM atau organisasi lah kemahasiswaan. Banyak juga organisasi kayak kalau di peternakan itu ada Himaterma, himpunan mahasiswa ternak. Kalau di sisi agamanya ada Rohis, ada LDK juga. Terus di bagian olahraganya ada kayak futsal, basket, badminton, dan masih banyak lain. Oh jadi istilahnya kalau misalkan kita dari sekolah udah rajin ekstrakurikuler, terus ikut poli masih ada gitu, Bik? Masih bisa lanjut gitu ketika udah kuliah kalau di sana? Masih bisa. Jadi kalau di SMA ini kan itu ya ekstrakurikulernya ada kayak futsal kayak gitu ya, bisa dilanjutin di sana gitu. PB. Bagus Bik. Nah ini mungkin saya pengen tahu aja sih, bukan pengen tahu, istilahnya mungkin dari Mas Fikri ada masukan buat teman-teman yang nanti mau kuliah di IPB khususnya jurusan peternakan. Kira-kira monggo ada masukan apa kira-kira? Ya kalau buat teman-teman, buat adik-adik yang mau masuk ke IPB, ya jangan, ya biasalah ada kayak udah rahasia umum kan, seperti doa, usaha, tawakal kayak gitu. Pokoknya jangan berhenti belajar, karena semakin kesini persaingan masuk ke kampus itu semakin ketat juga, semakin banyak juga. Jadi tingkatin kualitas diri kayak gitu, terus siapin mental. Jangan lupa juga siapin biaya, karena betul. Karena emang semakin kesini kan biayanya cukup mahal. Iya. Dan kalau ke jurusan peternakan sih, saran saya jangan mindset kita tentang peternakan itu jangan hanya kotornya gitu loh. Jadi peternakan itu emang tidak akan mati ketika masih ada kehidupan gitu. Terus di peternakan juga ini yang saya rasain sendiri, kita belajar rasa menyayangi, karena kenapa? Karena hewan itu kan kita berinteraksi dengan makhluk hidup ya, makhluk hidup yang tidak bisa bicara. Jadi kepekaan kita itu dilatih. Jadi kita harus tahu, oh si ternak ini maunya apa gitu, dan harus membuat dia nyaman. Makanya kalau belajar peternakan itu tidak hanya bisa diaplikasikan ke ternaknya, tapi ke manusia juga. Mantap. Belajar menyayangi, belajar lebih peka lagi kayak gitu, lebih peduli lagi. Karena kenapa? Karena dampak yang diberikan atau efek yang diberikan dari ternaknya itu feedbacknya kepada kita. Kalau kitanya nggak menyayangi dia, ya dia juga nggak bakalan berproduksi bagus gitu kan. Harus ada timbal balik kan. Kita memberikan dia kenyamanan dengan pemberian kayak pakan yang baik, terus pemeliharaan yang baik, dia pun akan memberikan produksi juga yang baik, keuntungan buat kita sendiri gitu. Jadi istilahnya ada timbal balik dengan rasa kasih sayang itu gitu. Jadi inti dari semuanya ya, kalau misalkan mau kuliah dimanapun ya, mungkin bukan cuma di peternakan, apa yang kita udah ambil istilahnya tekuni aja gitu. Tekuni, seperti Habibie bilang kan, kalau kita udah masuk ke satu bidang, ya tekuni di sana. Keberhasilan itu ya setelah menekuni bidang itu. Wah, baik nih, kayaknya udah banyak nih masukan dari terkait IPB ya, terkait kuliah di Bogor, terkait IPB. Mungkin bagus ya, Bik, kalau misalkan teman-teman kalau mau masuk IPB khususnya peternakan, monggo istilahnya ikuti saran-saran Fikri, karena mungkin dia udah pengalaman lebih selama 3 tahun. Alhamdulillah untuk obrolan kali ini kayaknya udah selesai sampai sini aja, Bik. Yeah. Sana jangan lupa nanti teman-teman kita bakal ada obrolan lagi terkait dengan kuliah, mungkin bukan dari IPB lagi, terkait obrolannya, melainkan dari jurusan-jurusan lain, dari fakultas-fakultas lain, dari kampus-kampus lain. Ditunggu aja.
Kita akan tayang tiap hari Senin di YouTube. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah.